في مقاصد من قراءتنا في قراءتنا صلى الله عليه وصلى الله عليه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعلم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم ودلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا مشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى أن قال أركان الصلاة على الميت. أركان الصلاة على الميت. أركان الصلاة على الميت 7: النية و4 التكبيرات والقيام على القادر وقراءة الفاتحة بعد إحدى التكبيرات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية والدعاء للميت بعد الثالثة والسلام. دفن الميت يكون في الحفرة تكتم رائحته وتحرس من السباع، وأكمله أن يكون في لحد في الأرض القوية وشك في الرخواء، وأن يكون واسعا عمقه قامة وبسطة فيهما. Pasal rukun-rukun salat untuk mayit. Rukun salat kepada mayit ada 7. Kemarin kita sudah jelaskan tentang membawa jenazahnya, kemudian juga kita jelaskan tentang memandikan, serta kemudian kafankan. Kita praktekkan kemarin memandikan pakai suwir. Itu. Kemudian ada beberapa hal tentang jenazah. Kemudian kemarin juga kita jelaskan dahulu kurang lebih 150 tahun kemarin atau 100 tahun kemarin, jenazah dibawanya itu dengan tenang. Dibawanya dengan tenang, nggak ada pikir ataupun apa-apa. Karena memang membawa jenazah itu harus dengan i'tibar, dengan mengambil pelajaran bahwasanya kita yang bakal ditutup. Kemudian dimulai itu zikir la ilaha illallah seperti itu di zaman Imam Abdurrahman bin Abdullah Maula Khailah. Abdullah bin Abdurrahman. Abdullah bin Abdurrahman. Ada khilaf antara Abdurrahman bin Abdullah atau Abdullah bin Abdurrahman Maula Khailah. Beliau yang pertama kali melihat bahwasanya orang yang membawa jenazah ini kayaknya nggak ngambil pelajaran. Mereka membawa ada yang gini, ada yang begitu, nggak ngambil pelajaran. Akhirnya dibahas daripada mereka seperti itu dipakai zikir dan disetujui oleh Imam Abdullah bin Syekh Al-Aidus. Tapi diingkari oleh Imam Ahmad bin Aidul bin Husain
Ahmad bin Husain al-Idrus. Dia mengatakan ada bid'ah. Dia Ahmad al-Idrus dia mengatakan ada bid'ah. Enggak ada di zaman Nabi Muhammad dan salah enggak pernah melakukan ini. Tapi Abdullah bin Syekh al-Idrus beliau sultan dari beliau mengatakan enggak masalah, pakai. Jadi ini khilafnya antara ulama-ulama yang top. Jadi kita mau ngambil mana aja terserah. Tapi intinya jangan sampai kita membawa jenazah, kita akhirnya lalai dengan masa depan kita yang seharusnya kita juga nanti kelak akan dipikul juga seperti itu. Dan kita juga praktekkan masalah hamlul mayitnya juga. Nanti insya Allah akan ada permasalahan-permasalahan yang lainnya ya. Fadhal, maju aja. Permasalahan-permasalahan tentang jenazah. Ya. Begitu juga jenazah seorang matinya dia hadir peperangan, terluka di peperangan, lalu kemudian dia pulang sampai rumahnya, lalu dia meninggal. Nah, ini apakah kalau mati syahidnya iya, tapi posisinya apakah ini dimandikan dan disolati atau tidak? Maka jawabnya adalah dimandikan dan disolati. Bukan mati syahid, itu mati syahidnya kalau di ma'rakah, kalau di tempat medan perangnya. Tapi kalau setelah perang dia luka kemudian balik, ya selesai peperangan selesai, dia kembali dalam keadaan luka lalu kemudian meninggal, maka dia dimandikan dan disolati. Seperti itu. Kemudian di sini katakan rukun salat alal mayyit sab'ah. Cuman di sini jangan heran kok takbirnya disebut 3. Ya, karena di sini ini intinya, rukunnya intinya. Adapun takbir yang keempat, kelima, keenam itu ziyadah. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW pernah menyolati seorang sahabat dalam keadaan sab'at takbirat. Takbirnya 7 kali. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga meniru baginda Nabi Muhammad 7 kali. Namun madhab Imam Syafi'i itu 4 kali. Dengan doa yang terakhir, doa yang terambil daripada Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Imam di madhab Imam Malik mengatakan 4 kali. Tapi setelah takbir yang keempat, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, salam. Itu takbir yang keempat lalu salam. Kita bahas di sini rukunnya ada 7. Yang pertama an-niyat. Jelas innamal a'malu binniyat. Setiap amal dengan niat. Coba bayangkan ini amalan-amalan apapun, wajib, sunnah semuanya itu pakai niat. Jadi kalau antum sholat tapi tidak memakai niat, dan ibadah apapun tanpa niat, maka ibadah tersebut kosong. Ada yang mengatakan diberi pahala dengan pahala yang pahalanya kiroahnya saja. Tapi kalau amaliyahnya sepaket itu enggak sah itu. Makanya an-niyat. Ta'liq nomor 13, kitab kuning. Kain yaqul seperti mengatakan nawaitu salata ala hadzal mayyit fardhu kifayah atau fardhan. Saya niat salat untuk si mayit ini secara fardu kifayah atau secara fardhan. Walaupun enggak disebut kifayahnya, tapi secara fardhan cukup tuh. Atau yaqul nawaitu salata ala man hadara min amwatil muslimin. Mengatakan saya niat salat untuk siapapun yang hadir dari orang-orang yang wafat kaum muslimin. Atau dia mengatakan nawaitu salata ala man shalla alaihi al-imam. Dia enggak tahu. Ini siapa yang saya solati? Laki, perempuan atau siapa? Maka dia cukup mengatakan nawaitu salata ala man shalla alaihil
Imam, saya niat sholat untuk siapa yang disolati oleh imam. Posisinya kalau laki di kepala, ya, jenazahnya itu harus diingat. Laki di kepala, ya, posisi kepala di sini ya sudah. Ini imam di sini. Kalau perempuan di tengah, jenazahnya, ya, si laki, si jenazah perempuan, laki posisinya, imam itu posisinya di tengah. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawaun fi dzalikar rajul was-sabi wal mar'ah. Maupun itu salatnya, ya, laki, perempuan, bayi, niatnya seperti itu tadi. Niatnya seperti itu tadi. Ya, nawaitu salata ala man shalla alaihi al-imam fardhu kifayah lillahi ta'ala. Atau nawaitu salata ala man hadara min amwatil muslimin. Atau yang populer, nawaitu salata ala hadal mayyit. Mau ditambahi ala hadhil mayyitatil hadirah, enggak masalah. Atau hadil mayyitil hadir, seperti yang diserang di mana, di ampel, enggak masalah. Masalah kalau antum enggak niat, itu sih tok masalahnya. Berarti salatnya enggak sah. Kemudian an-niyah wa arba'ut takbirat. Nah, ini madhab kita ya Imam Asy-Syafi'i. Ya. Madhab Imam Syafi'i 4 takbirat. Ta'liq nomor 1, minha takbiratul ihram. Yang pertama takbiratul ihram. Ya. Yang pertama takbiratul ihram. Wala tadur ziyada 'alaiha walau amdan, dan tidak bahaya walaupun lebih daripada 4 takbir. Allahu Akbar Fatihah, Allahu Akbar sholawat, ya. Dan sunnahnya ditambahkan alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi, salat ibrahimiyah. Kemudian ketiga Allahu Akbar, doa untuk jenazah, untuk mayit. Selesai Allahu Akbar, doa lagi. Ya. Doanya untuk siapa? Untuk muslimin, untuk yang atau untuk kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang keempat ini dianjurkannya juga membaca doanya, ya, yang dari Al-Qur'anul Karim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Enggak masalah. Ya. Kemudian tambah lagi Allahu Akbar, ya. Doa apa terserah, nggak ada batasnya, mau doa apapun terserah. Cuman ya jangan doanya Allahumma barik lana fima razaqtana, itu apa pangan jenazah apa ya. Ya, Allahu Akbar, doa sampai 7 kali, Rasulullah sampai 7 kali. Tapi ya jangan kemudian jadi imam antum di sini populernya 4 kali takbir terus antum mau 7 kali. Nah iya, akhirnya di belakang ente zikiran subhanallah, 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 bingung. Ya. Padahal ya memang benar, nggak masalah, la tadur, nggak masalah. Ya. Kemudian wal qiyamu 'alal qadir, berdiri bagi yang mampu. Karena apa? Karena sholatnya fardu, walaupun dikifayahkan. Tapi pahalanya tetap fardu. Kifayah itu kan untuk kitanya, sholatnya itu untuk fardunya. Artinya sebagaimana rukunnya fardu, ya, al-qiyamu 'alal qadir fil fardi. Berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Antum sholat fardu harus berdiri, kalau nggak mampu baru boleh duduk. Nah, makanya itu ketika sholat di atas pesawat, sholat di kapal, sholat di kereta dan lain sebagainya, kalau sholatnya wajib antum harus berdiri. Lu kalau di mobil kan nggak bisa berdiri, mandek kok. Mobil kok berhenti, datang isi masjid. Jangan dibikin masalah lu. Kalau di mobil nggak bisa, mandek kok. Turun. Kalau antum naik kereta susah, karena bukan kereta pribadi antum. Ya, nah itu.
Di kereta bagaimana, Beb? Ya nanti ada macam-macamnya nanti. Bisa sholat, ya diakal lah. Bisa dijamak antara ini sampai sini, saya sholat kemudian antara ini sampai ini. Nggak bisa lihat Ka'bah kiblatnya. Pakai apa? Pakai apa jenenge itu? Aplikasi. Pakai kompas kiblat itu. Hah? Di kereta ada musola. Loh, anak musola. Sawak lah. Kereta apa ini? Iya. Jadid ini. Ajib. Ada, kalau ada alhamdulillah. Suara kecil. Tapi ada arah kiblatnya. Tak ada, soro, podo ae. Kalau di kereta apa di kapal. Nah, itu juga di pesawat. Susah, Bib. Ada, nanti pesawat umroh itu ada kiblatnya. Arahnya Ka'bah di sini, kiblat Ka'bah Mekah ada kok. Ya tinggal ngadep. Ya. Nah, ini pernah dulu rombongan Habib Umar dari Hadramut ya ke Indonesia. Bawa rombongan itu banyak. Karena rombongannya banyak. Itu yang pesawat jadi masjid. Semuanya sholat berdiri ngadep kiblat jamaah lagi. Allahu Akbar, jamaah semuanya Allahu Akbar. Pramugari ini mikir larang gak iso iki. Tak wis jarno ae. Karena posisi ngadep kiblat kan ada gambarnya Allahu Akbar. Itu. Kalau miring-miring bagaimana, Beb? Ya melok. Asal jangan putar balik wae itu pesawat. Itu. Di sini dikatakan taklik nomor 2, fa in ajaza jaa mamarra fi arkani shalat. Kalau nggak bisa, maka telah lewat yang sudah diajarkan, yaitu duduk. Duduk nggak bisa, maka dia menghadap kiblat. Ya, dengan syikil aiman, sebelah kanan itu dianukan. Nggak bisa lagi kepala sebelah sana, kaki ngadep sana. Nggak bisa lagi isyarat. Nggak bisa isyarat. Iki sholat jenazah tadi. Nek iso isyarat ya apa ya disolati wae. Allahu Akbar. Dia nggak bisa semuanya. Wis, maka dia dengan hati. Itu sholat wajib. Ya, itu sholat wajib sana, bagian bab sana yang sudah babus sholat. Ini babul jenazah sekarang ini. Jadi pembahasannya bagaimana? Kalau nggak bisa duduk perentangan, ya coba gawa nang masjid nyembayangi. Ya, sudahlah di sini aja. Salat ghaib. Ya, jadi seperti itu. Nanti insya Allah pembahasan salat ghaib ini kesebut salat ghaib ini. Salat ghaib itu ada riwayat ada expirednya. Ya, kapan itu expirednya? Ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mensolati jenazah ghaib ya, itu sampai sebulan. Jadi para pendapat ulama mengatakan ya berarti sampai sebulan saja katanya. Riwayat sampai jenazahnya apa namanya hancur, jenazahnya sampai hancur. Kapan? Ya itu nggak tahu, karena di beda-beda tempat itu beda juga proses hancurnya jenazah. Kalau tempatnya itu kering agak lambat ya, agak lambat jenazahnya. Tapi kalau tempatnya itu basah, biasanya agak cepat hancurnya. Saya pernah ziarah di Pekirian situ, makam Pekirian. Begitu saya ziarah, saya lihat ada satu orang sedang gali kuburan. Karena ada yang meninggal di hari itu juga. Pas gali gitu, nggak taunya, karena dempet-dempetan gitu ya, nggak taunya si jenazah yang ini, sampingnya kuburan yang sampingnya itu rongsor apanya itu. Ambles. Nggak taunya jenazahnya masih utuh. Saya lihat tahunnya itu tahun 90-an, berarti 20 tahun kemarin masih utuh. Saya lihat namanya, Masya Allah, kita fatihai wae, mungkin wali Allah, kita nggak tahu. Padahal orangnya nggak terkenal. Makanya kita nggak tahu, kadang-kadang orang yang nggak terkenal, dia diam gini gitu, nggak taunya wali Allah. Atau mungkin dia nggak sadar dirinya wali tapi dicatat wali Allah. Ya. Kalau di Hadramut itu banyak yang mengatakan wali bila gubbah.
wali tapi nggak duwe kubah, berarti wali Allah mastur. Ada yang mengatakan selamanya, tapi dikatakan mulai kapan orang tersebut bisa sholat gaib. Orang yang sholat gaib itu bisa melakukan sholat gaib kalau jenazahnya itu meninggal dalam keadaan orang yang mau sholat gaib itu sudah ahliyah atau sudah menjadi orang yang wajib sholat. Misalnya abahnya meninggal, bapaknya meninggal dalam keadaan si anak itu bayi, sudah dalam keadaan balik semuanya, nggak taunya mau sholat gaib buat bapaknya, nggak bisa. Posisinya dia sudah ahliyah li sholat. Kemudian dikatakan wa qiraatul Fatihah ba'da ihdat takbirat, membaca surat Al-Fatihah setelah salah satu daripada takbirat. Wal aula, dan lebih utamanya adalah takbir pertama. Takbir pertama. Ini dikatakan wal aula, dan lebih utama kaunuha, hendaknya itu si takbir Fatihah ba'dal ula, setelah takbir yang pertama. Allahu Akbar, baca surat Fatihah. Nggak baca, bacanya kedua ya nggak masalah. Cuman yang lebih utama, karena kita punya kedua, kita punya suri toladan baginda Nabi Muhammad yang baca Fatihahnya pertama, ya kita niru pertama. Jangan bikin madhab sendiri, aliran sendiri, coro dewi kan nggak iso. Waman bi ghairi waman wasunnatun la tuqbalu, apa itu zubat itu awalnya itu? La thani. La ilaha illallah. Wa niyatun thumma amalu bi ghairi wifqin sunnatun la tuqbalu. Niat amal semuanya tapi enggak disesuaikan dengan ilmu, enggak ada ilmunya, la tuqbalu, enggak diterima oleh Allah. Wa niyatun qulu thumma amalu bi ghairi wifqin sunnatun la tuqbalu. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Salat atau salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah, setelah takbir yang kedua. Di sini taklik yang ketiga, hatman, wajib. Ya, makanya ditulis di arkan, rukun. Kalau enggak mungkin hukumnya jadi wajib. Rukun, posisinya nomor 2 setelah takbir kedua. Dan subhanallah Fatihah boleh ditaruh tempat lain, tapi kalau salawat hatman harus di tempatnya, posisi yang kedua. Wa yusanul hamd qablaha wa du'a lil mu'minin ba'daha. Maka disunahkan sebelum salawat itu baca ya Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa salli, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil, salawat Ibrahimiyah. Dengan cara yang pendek ataupun cara yang panjang. Cara yang pendek, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin, seperti itu. Kalau salawat yang sempurnanya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seterusnya itu di salat. Tapi kalau di luar salat masih ada lagi. Apa itu kalau di luar salat? Biasanya ditambahkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, seperti itu. Begitu juga Allahumma tarahham ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama tarahhamta. Tambah lagi Allahumma wa tahannan ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama tahannanta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ada itu di Khulasatul Madad, itu ada itu. Nah. Duh, kemana? Nggak ngerti, tidak ono.
Yang mana? Haknya yang mana? Qablaha wa yusannul hamdu qablaha, qabla salawat. Ya. Walil mu'minin wa du'a lil mu'minin ba'daha ba'da salawat, ba'da salat. Tak pikir dia iha kan. Keluyuan. Enggak penting. Dalam fikih itu dhamir penting. Makanya kitab yang agak susah itu Tuhfatul Muhtaj, syarahnya Minhaj Tuhfa itu agak susah itu. Haknya kadang-kadang baliknya di halaman sebelumnya. Ngeluh dari IHI. Domir. Kemudian wa doa lil mayyit, doa untuk si mayit. Ya. Ini sunnah-sunnahnya. Tapi doa untuk lil mayyit dengan segala doa nggak masalah. Pokoknya doanya di mayit. Sebagaimana ceritanya yang kemarin. Ya. Ada satu orang Badui masuk kota Basrah. Begitu masuk kota Basrah bingung, loh kok kotanya kok sepi. Katanya kota besar kok sepi. Nggak taunya ada satu orang jalan, mana semua orang-orang ini katanya. Oh, mereka sedang menyolati salah satu tokoh di sini katanya. Daripada dia sendirian keloyongan, keliling-keliling di kota Basrah sendirian, ikut gitu. Akhirnya dia cuma baca gini, ya Rob, kalau ini jenazah ini tamuku, ya, kalau dia tamuku ya Allah, maka aku akan muliakan dia, aku sembelihkan kambing, kemudian dia selesai. Saya muliakan dia. Tapi ya Rob, ini jenazah tamumu, engkau yang berhak memuliakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli waris jenazah tadi, malamnya mimpi. Ya. Ngomong, anak-anaknya itu ngomong, ya abati ma fa'alallahu bik. Wahai ayahku, apa yang dilakukan Allah kepada engkau? Ayahnya mengatakan Allah mengampuniku dan memuliakan aku berkat doanya A'rabi. Berkat doanya A'rabi. Bangun mikir, sopo A'rabi gitu, apa doanya ini apa? Doanya ini apa? Dicari keliling, set ketemu satu orang asing yang namanya A'rabi datang ke satu kota, ya pasti asing lah. Wajahnya nggak pernah ketahuan, nggak pernah ketemu. Tanya, kamu datang dari mana? Saya dari luar gini katanya. Kamu kemarin ikut sholat jenazah di masjid ini? Betul katanya. Apa yang kamu baca? Bingung nih. Gak ada apa-apa kok moro-moro dikit tiba-tiba apa yang kamu baca? Mikir loh. Setah. Apa saya salah atau bagaimana katanya. Lalu dikatakan, Ana tadi malam mimpi. Ayahku mengatakan begini-begini. Itu berkat doamu. Yang saya mau tanya, doamu itu apa? Akhirnya Arab itu ngaku. Saya sholat pertama nggak tahu apa-apa, orang saya nggak pernah sholat jenazah. Kedua, ketiga nggak pernah. Cuman saya ketika sholat takbir keempat, imamnya salam. Saya mikir, loh saya nggak baca apa-apa ini. Ya sudahlah, paling nggak doalah. Didoakan ini si mayit. Ya, mintanya sama Allah, doakan itu si mayit. Kalau dia tamuku, saya muliakan, saya sembelihkan kambing, saya masakkan, wah royid, sudah semua enak semuanya. Tapi ini tamumu ya Allah, engkau yang berhak memuliakannya. Salam sudah. Allah, sekarang ayahku dimuliakan Allah, diampuni dosanya dan diangkat derajatnya. Doanya enteng-entengan kayak gitu loh. Loh kok bisa seperti itu? Ya doa dari hati. Ya, hati yang bersih. Arabi itu, orang Badui itu biasanya hati ini bersih, Masya Allah. Ya, kalau orang hatinya bersih cepat karena yang dipandang oleh Allah hati. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati-hati kita ya. Nah, ya ojo, kecuali nanti jadi Badui. Ya, masa sudah taklim masih niru orang Badui kan enggak ya? Mending niru ulamanya. Yang ke takliknya nomor 5 ya. Nomor berapa? Nomor 5. Ayat khusus untuk si mayit. Wa agalluhu, dan paling sedikitnya mayutlak alaihi ismu doa, yaitu apa yang dimutlakan atau diitlakan nama doa. Doa. Doa itu panggilan atau permintaan dari yang bawah kepada yang atas, yang rendah ke yang atas. Itu doa. Kalau dari atas ke bawah namanya amr, perintah. Ya, permintaan dari orang yang rendah, kita kan rendah semuanya, kepada orang atau zat Allah SWT yang maha tinggi. Jadi itu namanya doa. Tapi kalau dari atas
Ya, posisi yang atas ke bawah itu namanya perintah. Ka Allahumarhamhu, seperti doanya Allahumarhamhu, ya Allah rahmati dia. Berkata Al-Imam Ibn Hajar, la farq fi dzalika bainat tifl wa ghairihi. Maka ketika dia mengatakan Allahumarhamhu, enggak pada bedanya antara dia itu masih kecil ataupun sudah dewasa. Kalau perempuan baru ada bedanya, Allahumarhamha. Domirnya aja itu. Fala yakfi indahu fit tifl. Maka tidak cukup baginya untuk anak kecil, Allahumma ja'alhu, ya Allah jadikanlah dia faratan li abawaihi, atau apa kebahagiaan, kesenangan kayak gitu ya. Li abawaihi. Wa yakfi inda Ramli, tapi Imam Ramli mengatakan cukup doa Allahumma ja'alhu faratan tanpa ada doa yang khusus untuk si mayit, anak-anak mayit yang anak-anak. Wal akmal, dan yang paling sempurna an yagula fi kulli minat takbir, mengatakan di setiap daripada takbir minat kabir, fi kulli minal kabir, dari setiap yang dewasa ataupun yang anak-anak, Allahumma ighfir li hayyina, ya Allah ampuni untuk orang yang hidup di antara kita serta yang mati wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina, yang menyaksikan ataupun yang salat ghaib, kecil besar, saghirina wa kabirina, dzakarina wa unthana, laki kita ataupun perempuan. Allahumma man ahyaitahu, ya Allah siapa yang kau hidupkan minna di antara kami, fa ahyihi alal Islam, maka hidupkan dalam keadaan Islam. Wa man tawafaitahu, dan siapa yang kau matikan minna di antara kami, fa tawaffahu alal iman, maka wafatkanlah dalam keadaan iman. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah jangan kau haramkan pahalanya. Wala taftinna ba'dahu, jangan kau berikan fitnah untuk kami setelah wafatannya. Wa yaqul ma'ahu fil kabir, dan dikatakan untuk orang yang besar, dewasa, Allahumma inna hadza abduk wabna abdik, ya Allah ini sesungguhnya ini adalah hambamu dan anak daripada dua orang hambamu. Kharaja min ruhid dunya, min rauhid dunya, keluar daripada kenikmatannya dunia, wasa'ataha, dan keluasannya, wa mahbubihi fiha, dan kecintaannya di dalam dunia ini, wa ahibba'uh, dan juga kekasih-kekasihnya, ila dzulmatil qabr, dari dunia masuk ke dalam gelapnya kuburan. Wa ma huwa lagi, dan apa-apa yang akan dia temui di dalam kuburan. Karena yashhadu an la ilaha illallah, sesungguhnya dia dulu mengucapkan la ilaha illallah, masa hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi tiada Tuhan illa anta, kecuali engkau, wahdak, tunggal hanya engkau, esa hanya engkau, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk, dan menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambamu dan rasulmu. Wa anta a'lam bihi minna, dan engkau lebih mengetahui tentangnya daripada kami. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairul manzul. Nah ini doanya Badui nih ya. Cuman lafadznya Badui ono kambing-kambinge, kita kata kambinge. Ya Allah, sesungguhnya dia turun atau menemui engkau. Wa anta khairul manzul, sesungguhnya engkau tempat yang paling baik untuk didatangi. Wa asbaha faqiran ila rahmatik, dan dia menjadi baik, wa asbaha faqiran, menjadi fakir kepada rahmatmu. Wa anta ghaniyun an adzabih, dan engkau cukup daripada menyiksanya, enggak perlu disiksa. Nyiksa hambanya itu Allah nggak perlu untuk menunjukkan kekuasaannya kemudian kita disiksa. Makanya itu ada Arabi terus ceritanya. Arabi ini bagus, enak kok. Ya, bisa antum kalau misalnya mau ngarang kitab ya, kitab tentang Arabi itu banyak sekali itu. Pendapatnya Arabi tentang ini, Rasulullah ketemu Rasulullah, mata sa'ah katanya. Ya Rasulullah kapan itu kiamat?
Rasulullah pernah duduk ngomong bahas masalah kiamat. Begini sahabat mewek nangis kabeh. Gak taunya satu orang Arabi datang dulu ngrungokno, ndak paham apa-apa surga neraka gak paham, ngangkat tangan. Ya Rasulullah katanya. Nanti itu kalau di hari kiamat yang hisap siapa? Allah sendiri atau yang lain katanya. Enak ya. Kata Rasulullah, Allah sendiri yang bakal menghisap. Oh enak katanya. Bakin katanya. Oh, beruntung kalau kayak gitu. Kaget Rasulullah. Loh, oh, beruntung orang takut-takut. Mending cari yang lain yang menghisap. Ini Allah sendiri yang menghisap tambah medeni. Lalu ditanya, apa yang kau ucapkan kenapa kau mengucapkan beruntung katanya. Kata Arabi tadi, ya Rasulullah, sesungguhnya Al-Karim, katanya, orang yang dermawan, orang mulia, itu kalau dia itu ada salah, di hambanya ada salahnya, dimaafkan. Kalau ada kurangnya, diampuni. Langsung kaget Rasulullah, bener nih. Faguha Arabi katanya. Ini Pak Arabi paham katanya. Sahabat si mewek mau bingung. Oh, no. Arabi beda. Itu yang kisahnya sampai dia jadikan lagu itu ya. Jadikan qasidah itu. Ya. Apa? Yang haji itu, yang Arabi fayatufu biha wa yaqulu ya karim ya. Atau Arabi datang baca ya karim, Rasulullah di belakang ngomong ya karim, ngikut. Jalan lagi ya karim, Rasulullah mengatakan ya karim gitu ya. Lewat lagi ya karim, Rasulullah mengatakan ya karim, noleh deh. Kok niru-niru katanya. Loh ini dari mana katanya? Anak datang dari jauh ke sini kepingin bertemu dengan kekasihku Muhammad. Arabi ngaku kekasih nggak pernah ketemu. Ya, kita orang harus ngaku kekasih walaupun belum bertemu ya. Ini masa dulunya. Apakah engkau kenal dengan nabimu? Enggak. Tapi ini Arabi itu ngomong ambil Rasulullah dalam keadaan laula sabahatu wajhik. Kalau bukan gara-gara wajahmu yang indah. Gak ngerti sejak ngomongin Rasulullah. Dan cerahnya wajahmu. La syakautu ila habibi Muhammad. Maka saya akan laporkan kamu kepada kekasihku Muhammad. Lu iki Nabi Muhammad sejak ngomong. Awala ta'rif nabiyyaka ya akhal Arab katanya. Kamu enggak kenal nabimu katanya. Lah, demi Allah, kalau bukan dia begini begitu, saya enggak bakal datang ke sini. Yang saya kepingin ketemu dengan nabi katanya. Ana nabiyuk, aku nabimu. Nangis Arabi. Malaikat Jibril muncul. Datang Jibril. Ya Rasulullah, tanyakan. Apakah dia pikir kalau dia mengatakan ya Karim terus gak dihisap sama Allah? Ya. Ataunya dia mengatakan, ya wahai Arabi, sesungguhnya kalau ngomong ya Karim, kira-kira kamu gak bakal dihisap sama Allah. Pasti dihisap. Loh kalau Allah hisap saya hisap balik katanya. Oh no. Berat ini Arabi ya. Bahasa angel ya. Kalau dia hisap atas saya kesalahan saya hisap atas ampunan dia. Katanya maha ampun kok menghisap saya. Ya saya hisap juga. Ayo maha ampun ya harus ngampuni. Kalau dia menghisap saya atas saya hisap balik katanya. Ngono. Arabi ojo mbok tiru. Kalau Arabi tadi bukan nantang, kalau antum niru ya antum nantang iku jenenge. Ya beda tempat ini, beda keadaan. Polos. Kita orang ini tidak polos, memang balul. Akhirnya ya. Wasbah fakiran ila rahmatik, menjadi fakir kepada rahmatmu. Wa qad ji'naka raghibina ilaik ya ilaik, dan kami telah datang kepada engkau. Raghibina ilaik, mengharap kepada engkau, syufa'a lahu, sebagai pensafaat kepada mereka. Makanya kita setelah bilang kita saksikan bahwasannya jenazah min ahlil khair, si mayit almarhum min ahlil khair. Orang-orang mengatakan ahlil khair karena kita nanti kelak di hari kiamat sebagai syuhada 'alan nas, sebagai pensaksi kepada manusia. Kita di dunia sudah mengatakan ahlul khair, ya sudah, berarti nanti di sana kita jawabnya ahlul khair. Gak boleh kita kesaksian palsu, itu gak ada. Sana adalah khair. Dan itu dianjurkan. Makanya kalau ada jenazah di antara misalnya ada orang sakampung kita, ya kita ngomong alal khair,
Selesai. Coba kok nek pemabuk nggak tahu sembahyang ini kan masa alal khair. Ya jangan. Ya, doakan aja. Selama dia muslim, Islam, muslim kandekan dia meninggalkan apa namanya? Salatnya itu urusannya Allah Subhanahu wa taala, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mana tadi? Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani. Ya Allah, jika dia orang baik, maka tambahkan kebaikannya. Jika dia orang buruk, maka ya Rabbi Allah, ampuni aja keburukannya. Fatajawaz anhu walaki bi rahmatika ridhak, dan temukan dengan rahmatmu dan ridhamu. Waqihi fitnatal qabr, lindungi dia dari fitnah kubur dan azabnya. Wafsah lahu fi qabrih, luaskan dia di dalam kuburnya. Wajafil ard an janbihi, dan buat kekosongan antara dua sisinya, kanan kirinya, dibuat renggang. Jadi enggak bogot, enggak dihimpit sama kuburan. Ada hikmahnya katanya. Karena ard atau bumi itu, tanah itu adalah Ummu Adam, pak ibunya Nabi Adam. Karena Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dan ketika wafat, kuburan itu menjadi dua hal. Kalau bagi orang yang baik, dia akan dipeluk oleh ibunya, yaitu bumi, dengan pelukan hanan. Bayiku nek nangis, dirangkul lambe ibuke, meneng. Anak kecil itu dipeluk sama ibunya, nangis, diem. Ibunya, kalau duduk ibuke lak jerit ya. Wah, nangis. Beda. Tapi kalau anak nakal, yaitu orang yang enggak soleh, yaitu toleh, anak yang toleh, makanya jangan sekali-sekali ngasih nama toleh. Ada itu, saya sampai Joko Tole itu apa? Namanya bukan Joko Tole aslinya. Anak yang nakal, anak yang kurang ajar, anak yang enggak berbakti kepada Allah SWT, dia akan dipeluk dengan himpitan yang keras sehingga menyakiti. Itu hikmahnya salah satunya. Ya Allah. Walaki birahmatika al-aman, dan temukan dia dengan rahmatmu keamanan daripada siksamu. Hatta tab'athu aminan, dan sampai engkau bangkitkan dalam keadaan aman fi jannatik, di surgamu, birahmatika arhamar rahimin. Imam Ibn Hajar mengatakan wa aula minhu, dan lebih baik doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thats wal bard wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhu jannah wa a'idhu min adabil qabr wa min fitnati wa min adabin nar. Dan dikatakan untuk anak kecil, fitifil alladhi abawahu musliman, untuk dua orang tuanya anak bayi, kedua orang tuanya muslim. Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa dhukhran, simpanan, pinjaman dan lain sebagainya ya. Wa idhatan, dan sebagai nasihat, wa i'tibaran, pelajaran, wa syafi'an, sebagai pemberi syafaat untuk kedua orang tuanya yang muslim. Wa thaqil bihi mawazinahuma, dan demi anak tersebut, berkat anak tersebut, beratkan timbangan kedua orang tuanya. Wa afriq sabra ala qulubihima, dan tuangkan kesabaran di dalam hati kedua orang tuanya. Wala taftinhuma ba'dahu, jangan kau fitnah mereka atau uji mereka setelahnya, setelah anak kecil tersebut wafat. Wala tahrimhuma ajrahu, dan jangan kau haramkan untuk kedua orang tuanya pahala. Anak kecil kalau sudah wafat, muslim atau bukan muslim, dia kelak ketika wafat nyari orang tuanya. Orang tuanya kehausan, ini anak muncul, tiba-tiba muncul, nyari, nggak perlu pakai nyari-nyari, enggak, sudah ada koneksi. Di akhirat ini kayak koneksi ya. Sinyalnya nggak pedot-pedot. Antum cinta sama satu orang wali Allah, antum ziarahi, antum fatihai dan lain sebagainya. Ketika wafat, antum teringat wali tersebut, koneksi. Melaku sak langkah-langkah wis tutuk di depannya, nyampe di depannya wali tersebut. Tak ikon siapa? Lu aku sing fatihai terus loh.
Saya kan sudah berfatihah terus, ziarah terus gini-gini. Oh iya, khair. Apa yang dibutuhkan? Syafaat, kan syafaat. Makanya banyak-banyak cinta wali. Ojo, jangan anulah, jangan meremehkan wali ini wali itulah. Ziarah ono, fatihah ono, selesai. Ojo mbok apa? Kritik. Iki wali tapi ngene, iki wali tapi tapi itu haram berkahnya wali, nggak bakal dapatnya berkahnya wali Allah. Ya. Namanya saja manfaat, namanya wali saja manfaat. Antum dikasih nama sebagai namanya wali itu manfaat. Ada di dalam kitab Manhajus Sawi itu kan jelas. Disebutkan di situ satu orang ditanyai jenengmu sapa, namamu sapa, nama bapakmu sapa, nama kakekmu sapa. Enggak ada satupun namanya wali. Malaikat Jibril mengatakan, wah mateng kon wis melbu, memang niat mlebu neraka kon iki. Tapi kalau namanya baru ditanya namamu siapa? Abdul Qadir Jailani. Namamu siapa? Abu Bakar Al-Adni. Namamu siapa? Muhammad. Aman sudah. Makanya ya, makanya itu kalau ada nama Muhammad, ojo asal singkat, mat. Ya, nggak dapat sirnya Nabi Muhammad itu orang. Makanya ini lihat ada mat namanya mat, opo, tadi maling. Karena hilang nama Muhammadnya itu hilang, sirnya itu hilang. Ya, kasih nama Muhammad, Ahmad. Panjang itu kalau masalah penamaan. Nah, itu ada koneksi. Anak-anak kecil-kecil, bayi-bayi yang wafat itu begitu blaks muncul bawa air itu. Dalam posisinya apa masih bayi? Enggak, posisinya itu sudah balik. Sudah umuran bawa air. Ngasihkan ke bapaknya, ngasihkan ke ibunya. Makanya dikatakan dukhran. Salafan wa dukhran wa tibaran wa wa'idatan wa tibaran. Wa syafi'an. Memberi syafaat. Ibunya kehausan, bapaknya kehausan dikasih. Ya. La ilaha illallah. Yang 6. Mau. Ba'da tsalitsah, doa untuk mayit tersebut diucapkan ba'da tsalitsah, takbir yang ketiga. Hatman, wajib, enggak bisa dirubah-rubah, enggak bisa diundur kedua, ketiga enggak bisa. Diundur kedua, keempat, enggak bisa. Ketiga. Ba'da tsalitsah, setelah yang ketiga. Kemudian di sini katakan hatman. Wassalam, salam. Loh, takbirnya kok 3, Bib? Ya itu saya katakan ini rukunnya. Tapi madhab Imam Syafi'i mengatakan 4. Makanya di madhab Syafi'i di sini dikatakan setelah niat wa arba'ut takbirat, 4 takbir. Ditambahkan enggak masalah. Rasulullah sholat jenazah sampai 7. Enggak masalah. Yang masalah itu kalau antum enggak sholat itu loh. Melok jejer mau sembahyang kabeh diitok nglamun. Iki sing masalah itu. Ini yang jadi masalah. Terus kalau bisa dianjurkan sholatnya 3 soft, dibagi 3 soft. Nek sing sembahyang wong telu ya apa? Ya jangan, jadikan 1 soft. Baris iku jenenge antri. Pas ngarep jenazah so imam 1, 2, 3 antri apa dadi mayit iku jenenge. Lalu bagaimana? Ya jangan, jadikan 1 soft, 3 orang. Dikatakan kalau sholatnya 3 itu, maka insya Allah si jenazah itu diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak. Kemudian ketika memasukkan kubur, dafn ya? Setelahnya apa? Setelahnya dafn. Insya Allah dafn jenazah. Ini jamnya taklik apa? Takliknya yang 7 belum ya. Assalam, catatan kaki nomor 7. Wa tusanu ziyadah wa barakatuh. Sunnah ya. Ziyadah tambahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh itu ucapannya sunnah menurut Imam Ibnu Hajar. Ditarim pakai itu. Cuman enggak senyaring salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya agak wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dipakai di Qotut Tarim seperti itu.
Wa khalafahu Ramli, Imam Ramli mengatakan enggak, enggak sunnah menambahkan itu. Wa waqtuhu ba'da takbiratul rabi'ah, dan waktu salam itu setelah takbir yang keempat. Jadi menurut Imam Malik, setelah doa, setelah salam setelah takbir Allahu Akbar keempat langsung salam. Kalau kita kan biasanya tambah lagi Allahumma Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu rabbana fil lana wa lahu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dan selanjutnya. Dan juga ada doa-doanya yang disebutkan di sini. Dan disunahkan doa antara takbir dan salam. Bainahuma itu antara takbir yang keempat dan salam, doa untuk mayit lagi. Wa minhu diantaranya Allahumma la tahrimna ajrahu, jangan kau haramkan kami pahalanya, dan jangan kau fitnah atau uji setelahnya. Ighfir lana walahu, ampuni kami dan mereka agar dan dia. Wassalatu ala nabi, salawat. Wa doa lil mu'minin wal mu'minat, doa untuk orang mukmin dan mukminat. Wa qiraah, dan baca alladzina yahmiluna al-arsy wa man haulahu yusabbihuna, doa-doa seperti itu. Itu surat Ghafir. Ya. Ilal azim, surat Ghafir ayat 7 sampai 9. Wa qiraatu rabbana atina fid dunya hasanah, doa sapu jagat. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa sapu jagat. Ya. Itu ada satu orang doa di depan Ka'bah, suami istri. Seorang suami punya istri dua. Istrinya satu namanya Hasanah, yang satu namanya Jamilah. Doa di Ka'bah. 1, 2. Istrinya di pinggir, dia doa. Mari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Disenggol lagi bojone. Dunia hasanah, akhirat hasanah, terus aku nang ndi. Bingung iki bojone iki, seruwet wis kene iki angel iki. Di dunia hasanah, fil akhirah hasanah. Lah aku di mana? Wakina ada benar. Kemudian doa lagi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doa-doa yang di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu kemudian salam ya. Allah. Dan sholat jenazah ini nggak perlu diulang. Kalau diulang boleh. Orang sholat wajib yang lain boleh diulang. Maka sholat jenazah yang hukumnya juga fardu kifayah, maka ya boleh juga. Ya, itu. Tapi ada yang mengatakan nggak perlu diulang, karena kalau diulang jadinya sunnah, jadinya nafil sunnah. Makanya kalau orang sholat jenazah di rumah, Allahu Akbar, nanti dia nggak perlu jadi imam, karena apa? Posisinya berubah jadi sunnah nanti. Jadi dia jadi makmum, nggak boleh imami. Itu yang sebagian ada yang tanya sama kita, ngirim fotonya Habib Abu Bakar, jenazahnya Habib Abu Bakar Adni ketika di airport. Di situ ada orang yang sholat Qadhi di Siwun, kota Siwun dari Al-Sgaf. Dia sholat jadi imam. Habib Umar di ini, misalnya jenazahnya Habib Umarnya di situ. Tanya, "Loh, Bib, ini arek-arekku takok ngono-ngono, kadang-kadang sampai ngirim foto." Ya bagus. Gini Bib, gimana ini Bib? Habib Umar kok nggak sholat jenazah begitu? Tak jelas. No. Ya Habib Umar nggak sholat jenazah lah. Nanti Habib Umar di kota Tarim besoknya beliau yang mensolati. Ya, mungkin beliau nanti dijadikan imam dan lain sebagainya. Maka beliau tidak ikut mensolati seperti itu. Dan banyak daripada kalau sudah disolati nggak boleh sholat. Selesai? Nggak masalah. Nggak masalah. Karena boleh diulang. Dan kalau selesai sholat, ya, jangan nunggu orang yang lain sholat. Min liman lam yahdur, kalau bagi orang yang nggak hadir sholat, maka dia bisa mengantar jenazahnya sholat di kuburan. Di depannya jenazah, ini jenazah gini ngadep kiblat. Allahu Akbar, sholat dengan orang beberapa yang
Itu lebih baik daripada menunggu. Saya pernah di Kalimantan di pelosok, undangan sholat, ini loh. Tadi Ustadz ini diundang sholat jenazah. Sholat jenazah itu kok berundangan ini apa? Diundang sholat jenazah. Prepare modelnya. Nggak, kita kebetulan pas waktu itu ada Isra Mi'raj atau apa gitu. Kemudian kita pas balik dibilangi, Beb, tokoh masyarakat di sini meninggal. Oh ya. Terus minta Habib, keluarganya minta Habib untuk mensolati. Ya, bismillah lah, nyampaikan hajati umat Nabi Muhammad. Sembahyang, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat ya, saya ono si jiwong keliling. Allahumma sholli ala Muhammad, pakai amplop. Nah, jadi semua yang sholat itu dikasih amplop karena yang meninggal bosnya kebo. Ya apa bosnya kebo ya? Peternakan, dia punya peternakan kebo, kerbau. Selesai ya. Gak taunya ada salah satu daripada rombongan kita. Saya kalau pergi-pergi itu kan mbak rombongan 2-3 orang 4 orang supaya rame perjalanan, gak sumpek, ngakak-ngakak, lucu-lucu kan enak. Meneng kabeh nang perjalanan itu kudu tak dukno kabeh mbak aku. Itu. Selesai saya sholat, selesai saya keluar. Keluar saya cari salah satu daripada rombongan kita, endi kiai muli gitu. Gak taunya dia balik, begitu balik masuk mobil ngetok amplop sak mini. Loh, dapat dari mana sih? Saya ulang-ulang Beb, sampai 5-6 kali Beb. Lumayan Beb katanya. Kau ini nyusaknya jenazah kata orang. Itu kenyataan, itu bener itu. Nggak pinter itu penjahat itu. Jadi, iya, masya Allah. Ya tapi ya, kok tidak dititeni ya? Kalau harus mari mau. Itu banyak masail dari sholat jenazah ini sangat banyak sekali. Ya. Apanya itu? Bayari orang buat biar mau sholat. Ya nggak masalah, termasuk yang kemarin tanya itu masalah sholat godok, sholat godok, sholat jenazah yang meninggal belum disolat, belum menggodok sholatnya atau meninggal sholatnya misalnya seminggu sebulan gitu ya, maka dianjurkan kepada ahli waris untuk membayar orang dari tarikah itu warisan, harta warisnya dibayarkan ke orang-orang. Ayo kon sembayang duhur ping 5 engko tak kei sakmene. Kon duhur ping anggap aja seminggu 7 hari. Duhurmu 7 dina tak kei sakmene. Qodok salat. Niatnya usolli fardhu salatid duhri 4 rakaat mustaqbilal kiblati qodoan lillahi taala. Oh enggak pakai lil mayit, enggak perlu, tambah enggak sah kabeh. Begitu selesai sholat, Allahumma ya Rabbi Allah, saya sholat godok 7 kali daripada sholat duhur dan saya berikan pahalanya, hadiahkan pahalanya untuk fulan. Bisa, itu dari pembayaran tarikah. Tarikah itu uang warisnya tadi. Karena dimasukkan kepada duyun hutang kepada Allah. Seperti utang zakat, utang ini itu dibayarkan dari tarikah. Nah, tapi itu pendapat juga ada 3 pendapat. Pendapat pertama bagi orang yang ketinggalan sholat adalah mengkodok sholatnya. Ahli waris memberi siapa atau dia sendiri, ahli waris sendiri yang mengerjakan. Tapi biasanya ahli waris itu susah. Ya. Makanya itu sifat berbakti kepada orang tua itu dibuktikannya bukan semasa hidup orang tua, tapi lebih ketika setelah wafatnya orang tua. Berapa banyak anak itu di depan orang tuanya baik minta ampun, begitu wafat orang tuanya nggak tahu diziarahi, nggak tahu didoakan, nggak tahu apa. Ternyata apa? Karena ketika kebaikannya masih hidup itu ada unsur modus kepada waris.
selesai wafat didoakan itu anak berbakti. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Pertama digodok. Ada ulama yang mengatakan nggak boleh digodok. Bolehnya dikasih fidyah 1 mud setiap sholatnya, 6 ons atau 7 on beras, 7 on beras. Itu pilihannya Al-Imam Subki. Imam Subki memilih seperti itu. Dan ada pendapat ulama, dan bukan 1, bukan 2, tapi banyak yang mengatakan tidak perlu digodok dan tidak perlu difidyah. Ada yang mengatakan itu. Lah antum bagaimana? Terserah, mau niru pertama boleh, kedua boleh, ketiga boleh. Tapi di situ ada sholat uns lil qabr, kebahagiaan bagi yang di dalam kubur. Nah, itu yang dinamakan sholat hadiah. Yang melakukannya maka Allah kirim 1000, riwayat 7000 malaikat ke dalam kuburannya. Siapa yang kita hadiahkan, maka malaikat tersebut menghibur, memintakan ampun dan lain sebagainya sampai di hari kiamat. Kapan hari saya ada baca, cuman lewat, lupa saya. Ya mudah-mudahan nanti tak lihat-lihat lagi. Itu ada doa, ada amaliyah, yang barang siapa mengamalkan amaliyah tersebut, maka malaikat mungkar nakir numpang lewat tok. Telak ngikir. Tapi itu ada kisahnya, salah satu orang yang mengamalkan amaliyah tersebut nunggu berpuluh-puluh tahun. Yang ditunggu siapa? Mungkar nakir, kita enten-enten kok datang teko. 30 tahun. Ada amaliyah seperti itu. Saya lupa amaliyahnya itu, saya baca di mana. Ya, mudah-mudahan masih ada catatannya. Hakalah. Dan paling perbanyaklah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Itu pentingnya. Apalagi ya? Hah? Sholawat. Ngaji di dunia terus dalam kubur dikasih guru. Tak tahu ya. Tapi ya kebanyak orang yang baca Al-Quran, baca Al-Quran, wal Quran yal'anuh, rubba qari'il Quran, wal Quran yal'anhu. Berapa banyak orang baca Al-Quran tapi Al-Quran melaknat dia. Ya. Bagaimana dia membaca Al-Quran sedangkan dia pembohong? Wala'natullah 'alal kadzibin, wala'natullah 'ala dia pembohong, berdusta, begini, melaknat dirinya sendiri itu dalam baca Al-Qur'anul Karim. Macam-macam. Ya mudah-mudahan lah selamat dalam kuburan. Intinya baik-baiklah sama orang, terutama kepada orang tua. Nah, kita baik sama orang tua, insya Allah kesempatan selamat lebih banyak. Idkhal surur, masukkan ke hati seseorang itu rasa bahagia, senang noh. Karena kesenangan itu ketika di hari kiamat Allah SWT wujudkan sebagai surur, gembira tersebut diwujudkan oleh Allah sebagai pemberi syafaat kepada orang yang sudah pernah menghibur tersebut. Hiburannya jelas dengan yang halal, yang syariat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mari kita doa, kemudian yang mau bertanya nanti silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما دائما أهل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح القرار اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك
Hasbunallahu ni'mal wakil. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadal, mungkin yang mau tanya silahkan. Ini anunya. Fadal. Dan itu ya. Apa itu? Sing diki sing ngomongi. Ya fadal, mari. Ada orang istiqomah baca Yasin ini, Baca Yasin. atau mungkin di tengah-tengah baca Yasin kemudian dia meninggal. Pertanyaannya, apakah termasuk golongan mangkan akhiru kalamihi la ilmu atau bukan? Yang pertama ini. Kemudian kedua adalah ada seorang yang meninggal, belum disujani, belum dibodoni, kemudian diberikan Yasin oleh orang yang datang itu. Nah, itu boleh atau tidak itu? Boleh atau tidak? Iya. Mohon penjelasannya itu. Untuk yang pertama, apakah tergolong daripada orang yang mengucapkan man kana akhir umrihi man gala fi akhir umrihi la ilaha illallah dakhala jannah, sedangkan dia meninggalnya dalam membaca Yasin. Yasin, dengan Yasin kemudian meninggal, apa tergolong pada makan akhir kalamihi la ilaha illallah, bukan itu. Nah, mohon penjelasannya. Dia kalau zahir hadisnya dia tidak mengatakan la ilaha illallah, tapi membaca surat Yasin, kan gitu. Berarti dia meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Karena lafadz hadisnya man kana akhir umrihi la ilaha illallah. Siapa yang dia yang akhir kalamihi la ilaha illallah, berarti kan ucapan la ilaha illallah. Nah, tapi dia tidak mengatakan la ilaha illallah, kecuali mungkin dia baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, mati. Mungkin itu fi makna la ilaha illallah. Tapi tetap wafatnya itu dalam keadaan husnul khotimah. Iya, tapi la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Bukan ucapan selain itu. Ucapannya lafadznya. Lafadznya. Ya. Nah, itu kan lafadz la ilaha ikrar, dari bentuknya ikrar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu ikrar. Apa? Oh, enggak tahu saya. Dia ngambil pendapatnya siapa saya enggak tahu. Cuman memang kan harusnya man kana akhir umrihi man gala fi akhir umrihi la ilaha illallah dakhala jannah. La ilaha illallah dakhala jannah. Kan kalau kan juga kalau ilahi juga, la ilaha illallah juga kalau ilahi. Ya. Sifatnya kan bentuk, sifatnya kan beda. Oh, kalau Yasin itu semuanya kan ikhbar. Oh, gitu, bukan ikrar. Bukan ikrar. Kalau ini kan ikrar, la ilaha illallah kan itu ikrar. Kalau ya Al-Qur'an, kalau misalnya seperti itu, kalau seperti itu, orang kafir, orientalis yang dia itu manual Al-Qur'an, begitu baca Al-Quran dihukumi mengucap la ilaha illallah, berarti matinya husnul khotimah nanti jadinya. Enggak, jadi bentuk itu lain nanon. Jadi paham yang pertama. Nah, yang kedua tadi apa? Yasin. Iya, ada orang meninggal, kemudian ada orang hadir atau takziah, kemudian belum dimandikan, belum diwudhu, dibacakan Yasin dan tahlil gitu. Nah, masalah. Boleh itu? Boleh. Karena doa jangankan si jenazah itu yang enggak boleh sholatnya, disolati itu enggak boleh. Nah. Iya, karena doa. Odol yang lain. Nanya yang sholat uns itu. Sholat apa? Yang sholat untuk membahagiakan mayit. Yang tadi, apakah boleh 2 hari setelahnya, setelah mayit sudah dikuburkan? Sholat yang hadiah tadi. Sholat uns tadi. Iya, sholat ons fil kubur itu sholat untuk membahagiakan orang itu boleh dilakukan kapanpun, untuk siapapun boleh. Maka dikatakan ada dalam satu riwayat hadis yang tadi saya baca juga, itu fatuba, maka beruntung man wadhaba 'alaiha wa yuhda wa tuhda li ahlil gabr minal muslimin. Sungguh beruntung bagi orang yang melakukan man wadhaba, dia selalu beruntukun melakukan ini sholat dan kemudian dihadiahkan untuk orang-orang muslimin.
Sampai dikatakan orang yang melakukan itu juga maka dia insya Allah tidak akan meninggal kecuali sudah ditampakkan surga kepada orang tersebut. Itu sholatnya rakaat pertama dan rakaat kedua bacaannya sama. Yang pertama setelah surat Al-Fatihah itu membaca ayat kursi. Kemudian yang setelah ayat kursi dia membaca membaca Alhaakumut Takatsur. Kemudian sekali-sekali. Kemudian membaca 10 atau 11 kali daripada, karena ada riwayat 10 itu yang banyak. Ada riwayat yang mengatakan 11 kali Qul huwallahu ahad. Selesai itu 2 rakaat sama bacaannya, salam, dan dia mengatakan Allahumma ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui apa yang aku amalkan daripada sholat ini, dan utuslah atau kirimlah pahala sholat ini kepada kuburnya Fulan bin Fulan. Maka Allah akan mengirim pahalanya tersebut berupa malaikat yang jumlahnya 1000, riwayat 7000 kepada kuburan orang tersebut, dan menjaga, mengamankan dan menghibur serta memintakan ampun dan mendoakan ahli jenazah, orang yang wafat tersebut. Boleh dilakukan setiap hari. Boleh dilakukan setiap hari. Apa? Tanya. Fadol. Nah. Oh enggak. Yang mau tanya lagi silahkan. Ya Ustaz, mau tanya, yang biasanya di kampung itu kan ada bacaan fida itu ya, baca kulhu sampai 100.000 kali. 100.000 kali? Ya biasanya bareng-bareng kalau di kampung daerah saya. Oh ya. Itu kan sampai 7 hari biasanya. Fida itu namanya. Fida, ada hadisnya. Enggak tahu, baru tahu saya sekarang. Saya tahunya itu 70.000 kali daripada la ilaha illallah. Kalau di kampung itu kulhu. Hah? Zikir fida. Tapi kalau hadisnya saya tidak tahu, saya belum pernah tahu. Bahkan 70.000 daripada la ilaha illallah untuk zikir fida ya, untuk jenazah supaya dibebaskan dari neraka dan siksaan itu pun kalau nggak salah bukan hadis, akan tetapi itu kalam salaf. Dan waliullah, salafun soleh, orang-orang terdahulu, mereka tidak mengamalkan kecuali ada alasannya dan sudah terbukti, mujarrab dan terbukti. Ada kan dikatakan dalilnya, saya nggak pernah tahu tuh. Saya baru tahunya sekarang ini malah. Qul huwallahu ahad 100.000 kali. Ayo saya kita akan milih la ilaha illallah 70.000 kali atau qul huwallahu ahad 100.000. Ya, yang saya tanyakan juga itu apa bisa untuk diri kita sendiri, maksudnya bisa. ya. Kalau zikir fida itu bisa. Maksudnya kan untuk diri kita sendiri. Kalau zikir fida, zikir ya. Tapi kalau qul huwallahu ahad ana enggak pernah tahu. Cuman memang ada yang mengatakan kalau zikir barang siapa yang baca qul huwallahu ahad terus, maka qul huwallahu ahad tersebut akan dijadikan pendampingnya dia. Itu seperti hadisnya baginda Nabi Muhammad, bukan hadis, sejarahnya. Suatu sahabat ketika salat Allahu Akbar, rakaat pertama baca kulhu, rakaat kedua baca kulhu, sampai dilaporkan, ini ya Rasulullah bacanya cuma kulhu tok. Ditanya kenapa? Karena saya suka kulhu Allahu ahad ya Rasulullah. Insya Allah kulhu Allah bermanfaat bagi enggak. Jadi manfaat insya Allah. Tapi kalau yang zikir itu kalau nggak salah dalam salah satu tarekat Syekh Abdul Qadir Jailani kalau nggak salah. Iya. 70.000 ya. Itu salah satunya gitu. Dan saya baca itu dari Al-Ghunyah atau apa gitu, ada juga di situ. Ya kalau bisa diamalkan bagus. Fida li nafsih, untuk dirinya. Tapi jangan setelah divida kemudian 770.000 alhamdulillah wis. Ayo melaku, ayo bebas-bebasan tidak bisa. Catat menek air itu. Sama-sama. Sudah nggak ada yang tanya? Mik. Di dalam surat Maid tadi kan ada doa Bib yang. Karena di itu kan tidak ada disyaratkan untuk tasbih. Nah, pertanyaan saya, bolehkah doa dalam surat Maid dibolak-balik Bib? Karena nggak ada syaratnya untuk tasbih kan Bib. Ada syaratnya untuk tasbih. Andai kan dibolak-balik, boleh nggak itu Bib? Ini satu Bib. Yang kedua adalah di dalam 40 hari orang meninggal, ini entah urf atau bagaimana yang kurang tahu itu. Katanya Bib yang roh ini masih ada di dalam kalangan rumah itu Bib, atau mengitari rumah itu Bib.
apa ini uruf atau memang itu ada dasarnya itu Bib? Orang mengatakan semacam itu. Apa Iya. dasarnya itu? Yang pertama tertib tadi itu kan di situ disebut hatman. Jadi kalau hatman itu kan nggak bisa dirubah, sudah posisinya seperti itu. Jadi nggak bisa dirubah-rubah. Cuman setelah apa namanya tertibnya ke Fatihah pertama, terus kemudian sholawat kepada Nabi itu hatman di secara kedua, kemudian sholawat apa doa, doa untuk lil mukminin, al jenazah lil mayit itu juga ketiga hatman lagi. Jadi kalau dibolak-balik maksudnya ketiga sama yang keempat, nggak masalah, nggak masalah. Yang keempat itu setelah takbir mau salam nggak apa-apa. Kalau dipindah-pindah nggak masalah. Cuman kita kan punya kedua sebenarnya. Guru kita ini kayak apa sholatnya? Ustadz kita kayak apa sholatnya? Itu lebih baik digitukan karena sanatnya itu kan bagus. Ada yang niru, itu kan tali. Sekiranya kita nggak kemana-mana pegangan tali guru-guru kita. Jadi sanat itu seperti tali yang mengikat. Artinya kalau kita lihat onta diikat satu tali, kemudian onta kedua diikat satu tali sampai 10 onta. Itu cancangan yang pertama, ikatan yang pertama itu kita goyang kemana, onta yang pertama mengikut, onta yang lain ikut juga. Sanat itu seperti itu. Kalau guru kita mengamalkan itu, kita punya. Guru ini nyemplung surga, nyemplung kabeh. Guru ini selamat kabeh. Jadi seperti itu. Jadi itu fungsi dari kedua sanat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tadi ya apa? Ada yang mengatakan bahwa roh sebelum 40 iya. hari itu masih ada di rumah itu atau uruf atau gimana itu? Itu dalilnya ada di dalam, tapi entah itu adalah ucapan baginda Nabi Muhammad atau bukan, tapi ada di dalam kitab Ar-Ruh karyanya Imam Ibn Qayyim. Di situ disebutkan bahwasanya setiap malam Jumat ruhnya orang-orang yang sudah wafat itu yazur ahlahu, menziarahi keluarganya. Jadi kalau malam Jumat ya makanya itu hati-hati sama orang yang sudah wafat. Setiap malam Jumat yang bapaknya meninggal semuanya itu datang malam Jumat itu. Lihat keluarga yang ditinggalnya. Kata anak Ibn modelnya pas seumur hidupnya bapaknya itu dia anaknya itu baik, katakan baik, begitu bapaknya meninggal malam Jumat gaplean. Delok iku anakku kayak gini tatai. Udah dijejek kalau bapaknya. Jadi seperti itu ada di dalam kitab Ruh. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Itu ada. Tapi ada kan dikatakan hadisnya ada, wallahu alam. Cuman Sayyidina Abi Darda itu punya paman namanya Sayyidina Abdullah bin Al-Jarrah ya. Wafat di perang Ubaidillah bin Jarrah. Wafat di perang Mu'tah. Semasa hidupnya Sayyidina Abu Darda itu enggak pernah melakukan hal-hal yang ibaratnya ketok api di depan pamannya terus. Kholnya, saudara ibunya. Tapi ketika wafat Sayyidina Abu Darda ini lebih hebat lagi. Ibadahnya, ininya, itunya, tekunnya semuanya lebih hebat lagi. Ditanya sama istrinya, kok bisa kamu seperti ini? Dikatakan dulu Abdullah bin Al-Jarrah nggak tahu menau kalau saya misalnya ibadah saya sekian. Tapi setelah wafat sesungguhnya amalku ini disetorkan, ditunjukkan sama pamanku, saudara ibuku Ubaidillah bin Al-Jarrah atau Abdullah bin Al-Jarrah itu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan apa? Wasayarullahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berarti Allah akan melihat amalmu, Rasulullah melihat amalmu, dan mukminun orang-orang yang beriman itu bakal melihat amal-amal kita. Di dalam doa birrul walidain kan ada wala tuballigh min akhbarina ma yasuhum. Jangan kau berikan kabar dari kami yang membuat susah mereka orang-orang itu. Jadi artinya amal kita diserahkan juga kepada, ditunjukkan. Kata roh itu pasti ada.
Ruh itu ada dan mereka sayyahin, mereka itu ruh itu juga keliling. Tidak harus malam Jumat sebenarnya. Karena ruh itu tidak terikat. Roh mukmin itu lepas. Roh kafir itu terikat. Jadi seperti itu. Ada di dalam kitab ruh itu banyak penjelasannya kok. Tidak 40 hari. Itu cuma 40 hari itu karena masih kangen-kangennya sama anunya, susah untuk meninggalkan keluarga. Tapi setelah itu tetap ibaratnya sih kayak ninggal 40 dino, berarti sih masih agak-agak kangen. Selesai itu sudah ada kangen-kangen nih, tapi tiap hari datang sangat terserah. Karena roh tidak terikat. Ada di kitab ruh, banyak penjelasan panjang lebar. Termasuk daripada Habib Idrus bin Umar al-Habsyi, Musnid Dunia. Habib Idrus bin Umar al-Habsyi itu beliau mengatakan, kalau andaikan seseorang tidak mampu untuk menziarahi sesuatu, ziarah makam-makamnya, misalnya antum nggak bisa ziarahi makamnya Fagil Muqaddam, makamnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, cukup antum duduk dengan posisi orang yang seperti ya, duduk seperti seakan-akan di depan kuburannya Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian membaca Al-Fatihah dan lain sebagainya, kirim doa dan disebut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dihadirkan. Maka kata Habib Idrus bin Umar, fa inna ruhal mu'min sayyah, sesungguhnya rohnya orang mukmin itu bisa bebas kemana mau datang. Dan ketika seseorang menyebut, maka ada yang itu tadi koneksi antara yang menyebut dengan, makanya itu kemarin di ziarah Nabi Allahud, Syekh Al-Habib Umar ceramah, salah satunya beliau mengatakan, Al-Habib Abdul Qadir Al-Junaid di Tarim itu, beliau mengatakan, nas yatakallamuna alayya fi buyutihim wa ana asma' fi baiti. Itu orang-orang yang ngomongkan saya di rumah-rumah mereka, saya dengar dari rumah saya. Karena apa? Nyebut namanya wali itu koneksi langsung. Kayak kita orang itu nyetek nomor ya, nomor kontak itu tek nyambung. Waliullah itu kita sebut namanya nyambung. Makanya jangan sampai waliyadzubillah, jaga ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Mudah-mudahan kita tidak diharamkan berkahnya para wali-wali Allah. Mereka tuh nggak berani melakukan sesuatu hal yang sekiranya dilihat oleh orang-orang itu hal yang memalukan. Contohnya, jangan pernah taruh fotonya wali-wali Allah di dalam kamar. Foto ini misalnya foto ini Habib Umar, foto ini Sopo wali, Habib Abu Bakar Gersi, Habib Soleh Tanggul dipasang di kamar. Mari ngono pas malam pertama buka-bukaan. Jangan, nggak pantas. Kalau bujangnya di kamar itu melakukan itu juga ya nggak pantas. Jauh salah, taruh di tempat kamar di tempat yang muhtaram, yang mulia. Karena terbukti ada satu orang Surabaya pernah cerita sama kita. Dia itu punya TV, atasnya TV itu ditaruh fotonya seorang wali. TV ini nggak gemuruh. Dipanggil tukang servis, dibawa TV-nya, nyala, kembalikan lagi, nggak nyala lagi, terus sampai bingung, montirnya juga bingung, opo kok nggak gelem-gelemi, apa mungkin stop kontaknya atau apa, tapi ini nyala kok katanya. Akhirnya dipindah satu tempat, dipasang nyala, loh nyala, dibalik lagi, dipasang nggak murup, montirnya kok modelnya montirnya paham. Kyo cocok gara-gara foto iki katanya. Coba pindahan foto iki, fotonya tadi diangkat dipindah ruangan lain, ngambil remote dek murup. Loh artinya apa? Manfaat. Berapa banyak rumah? Ini saya pernah datang ke beberapa tempat, salah satunya berapa banyak rumah
yang dia itu aman dari kebakaran, kemalingan, ini itu karena rumahnya itu ada foto-fotonya para wali Allah. Dan salah satunya, saya kan praktisi ruqyah maksudnya. Saya kadang-kadang pasang fotonya, saya tunjukkan fotonya ke orang yang sudah reaksi itu. Delok niki. Delok wedi. Wah, itu repot wis. Ya. Takut panas apa semacam-macam. Lah metu lah. Ini foto-foto mereka orang-orang soleh itu manfaatnya bukan cuma zatnya, tapi gambarannya pun manfaat dan banyak lagi. Terutama juga kitab-kitabnya orang soleh. Mau sing takok sapa sih? Kata ya, itu manfaat ya tentang ruh tadi ya. Tandanya palunya kurang Enggak. Katanya kalau ada gambar surah malaikat enggak masuk. Itu surah zaman dulu itu bentuknya seperti berhala. Patung. Itu surah zaman dulu. Enggak ada zaman dulu, enggak ada lukisan-lukisan atau apa enggak, tapi digambar. Kalau antum ngelihat TV-nya Umar bin Khattab, serial Umar bin Khattab, kenapa kok? Lu kan itu TV. Film Umar Khattab itu jadi film setelah konsultasi dengan puluhan ulama sejarah. Makanya jadi termasuk salah satunya di situ nanti ada gambarnya Hindun nangis sambil mengatakan Hindun istrinya Abu Sufyan itu ngelihat patung-patung kecil sambil mengatakan celaka sopo, celaka Utbah bin Mu'aid, celaka ini, celaka itu, celaka itu ada anu-anunya. Sedangkan kalau gambar enggak masalah. Habib Abdullah Al-Muhdar Pasuruan sekarang. Syekh Muhdar. Habib Abdullah Al-Muhdar itu beliau taklim dengan Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, mufti Tarim. Pas taklim gitu, bahas masalah tentang surah ini. Kef, ya apa itu rumahnya habaib itu banyak foto-fotonya ulama, foto-fotonya habaib itu malaikat gak bakal masuk. Habib Abdullah gak kehabisan jawaban, ngomong malaikat gak melbu gak paten, yang penting mereka lebih afdol dari malaikat katanya. Ya, kalau orang hamba Allah itu kalau dia soleh dan lain sebagainya, dia menduduki posisi lebih afdol daripada malaikat. Karena malaikat dia beribadah tanpa ada nafsu, sedangkan manusia beribadah dengan adanya nafsu. Wallahu ta'ala alam.